Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama Perang Dunia Kedua. Nah, pada film Kelly's Heroes gak cuma menceritakan tentang perang antara Amerika dan Jerman, tapi saat prajurit merampok bank yang terletak di belakang garis musuh. Ya, memang film ini dibilang cukup jadul, diproduksi tahun 1970 bahkan saat emak saya belum dilahirkan. Tapi semakin jadul, justru semakin terasa suasana perangnya. Film ini juga dibintangi oleh aktor yang sekarang sudah menjadi sutradara dari film-film terkenal, yakni Clint Eastwood. Yaudah, tanpa berkicau terlalu panjang, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Berawal di tahun 1944, salah satu peleton Amerika diperintahkan untuk mempertahankan posisi mereka dari serangan Jerman. Tak hanya harus terjebak di tengah hujan badai, mereka juga terkena serangan mortir persahabatan dari Amerika sendiri. Perkenalkan, ia adalah Kelly, sang pemeran utama sekaligus orang yang menjadi judul dalam film ini. Dia juga ditugaskan menawan seorang dari intelijen Jerman untuk mendapat informasi tentang salah satu kota di Prancis yang akan mereka tuju. Kemudian saat ia sedang menginterogasi, ia justru menemukan batangan emas yang disamarkan di bawah lapisan timah. Sontak hal itu membuatnya memaksa sang tawanan untuk mabuk, agar ia bisa mengetahui keberadaan emas yang barusan ia temukan. Di sisi lain, pimpinan peleton yang bernama Big Joe pergi menerobos hujan untuk memenuhi panggilan dari sang kapten. Hingga ia pun diberitahu jika pasukan angkatan darat 3 telah siap menggantikan mereka menyisir wilayah Nancy. Itu berarti misinya dianggap selesai dan pasukannya diperbolehkan untuk mundur. Sementara Kelly berhasil membuat sang tawanan teler dan mengucapkan sebuah rahasia bahwa terdapat 14.000 batang emas yang tersimpan di sebuah bank di wilayah Clermont, tepatnya 30 mil di belakang garis musuh. Kemudian sekembalinya Joe, ia segera menyeret Kelly pergi dan meninggalkan sang tawanan seorang diri hingga mortir meledakkan seluruh area gudang. Setibanya di markas Amerika, akal bulus Kelly langsung bekerja. Ia lantas menemui Mulligan, seorang yang bisa membantunya untuk mengomandoi artileri atau senjata jarak jauh dalam penyerangan. Awalnya Mulligan menolak saat operasi dilakukan secara ilegal. Namun saat diberi sebatang harta karun yang berkilauan, ia langsung menyetujui tanpa berpikir 2 kali. Selesai dari sana, Kelly menemui Joe dan menanyakan keikutsertaannya pada rencananya kali ini. Akan tetapi, Joe justru mengancamnya untuk merahasiakan hal ini dari para prajuritnya, atau ia akan tidak segan-segan membuat perhitungan kepadanya. Namun ancaman itu bahkan tidak sekalipun meruntuhkan niat Kelly untuk pergi ke sana. Tak henti di situ, ia lanjut mengajak satu orang kepercayaannya yang bernama Crab Game untuk memperoleh perbekalan dan senjata selama 3 hari ke depan. Di saat mereka menghitung total emas yang ternyata berjumlah 16 juta dolar, tiba-tiba seseorang muncul dan telah menguping percakapan mereka. Dia adalah Oddball, seseorang yang bisa dibilang agak sinting karena langsung menawarkan 3 tank jenis Sherman kepadanya, di mana setelahnya ia menunjukkan penampakan tank yang telah beralih fungsi menjadi sebuah jemuran. Tank tersebut jelas sangat membantu agar seluruh rencananya bisa berjalan mulus. Kembali pada Joe, ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyulap gudang menjadi sebuah klub malam. Bahkan ia juga berencana menggelar pesta 3 hari berturut-turut karena sang kapten tidak memberinya izin keluar dari markas selama waktu liburan. Namun tak berselang lama, ia justru menemukan prajurit yang tidak melakukan apa yang ditugaskan, melainkan telah bersama Kelly tanpa persetujuannya. Tahu jika Kelly telah mengabaikan ancamannya, ia pun marah dan menentang seluruh rencana mereka. Jelas ia murka, karena baginya mereka terlalu nekat dan tidak berpikir panjang. Emas tersebut memang harta yang membuat siapapun lupa diri, namun perjalanan ke sana juga bukan satu hal yang mudah. Belum lagi jika jenderal mengetahui rencana mereka, akan bernasib apa karir militernya. Sementara bagi Kelly pribadi, ketentaraan sudah tidak lagi berarti apa-apa. Ia sudah terlanjur sakit hati karena diturunkan pangkatnya dari seorang letnan menjadi prajurit atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Keputusan pun diambil bahwa Kelly akan memimpin seluruh prajurit jika Joe tidak mau ikut serta. Dan setelah berbagai macam pertimbangan, ia pun menyetujuinya. Keesokan malam, mereka berangkat dengan memacu 4 mobil besar. Oddball dan tanknya akan menyusul dan akan bertemu di dekat perbatasan kota. Bersama dengan itu, Mulligan yang siap memasang alarm langsung menghubungi artileri untuk memulai penyerangan.
Ledakan bertubi-tubi dan amat dahsyat pun terjadi di markas Jerman. Tak ada yang mampu selamat karena sepanjang sisi jalan, bom tak hentinya meledakkan apapun yang berada di sana. Jangankan tubuh manusia, markas sebesar itu mereka buat hancur dan rata. Keesokan harinya, adegan memperlihatkan seorang jenderal yang sepertinya tidak tahu menahu tentang keberangkatan Joe dan pasukannya. Ia justru melancarkan strategi baru untuk menyerang Jerman dan hendak menghancurkan jembatan yang telah Jerman bangun. Sementara Oddball dan rekannya hanya bisa berharap bahwa satu-satunya jembatan menuju ke sana masih ada dan bisa digunakan. Di sisi lain, Joe dan pasukannya berhenti di pinggir bukit untuk beristirahat, hingga tiba-tiba sebuah pesawat tempur datang dan menyerangnya. Lepas penyerangan tersebut, mereka cepat-cepat mengamankan persenjataan. Namun serangan udara kembali datang dan menghancurkan seluruh mobil beserta isi-isinya. Fakta yang lebih-lebih membuat darah mereka mendidih adalah bahwa pesawat tersebut ternyata milik Angkatan Udara Amerika, di mana Amerika mengira jika mereka adalah pasukan Jerman yang menyusup di sana. Cingan gak tuh? Tak punya pilihan lain, alhasil mereka terpaksa meneruskan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, 3 tank yang dipimpin oleh Oddball tiba di depot kereta api. Mereka pun berjuang menerobos garis Jerman, menyerang membabi buta hingga menghanguskan seluruh bangunan di sana. Tiba di sebuah tempat, Oddball dan pasukannya tertawa puas saat mengetahui jika jembatan masih berdiri kokoh. Namun beberapa detik setelahnya, 2 pesawat tempur Amerika menghancurkannya. Kehilangan satu-satunya akses jalan tak membuatnya teruntuh begitu saja. Melainkan ia mengambil langkah untuk menghubungi seorang sersan engineer dan meminta jembatan segera dibangun kembali dengan iming-iming $16 juta. Sontak mereka pun siap dengan membawa kurang lebih 100 orang. Sementara Kelly dan regunya masih berjalan kaki dengan keringat yang mulai bercucuran, tanpa menyadari jika tanah yang mereka pijak merupakan ladang ranjau. Satu prajurit tewas akibat ledakan tersebut. Lantas Joe langsung meminta mereka berhati-hati mengecek kondisi tanah sebelum melewatinya. Tak terasa hal tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama. Satu persatu dari mereka perlahan berhasil lewat dan segera ke sisi jalan. Namun tidak lolos begitu saja, mobil Jerman terlihat menuju ke arah mereka. 2 prajurit yang masih berpaku di sana terpaksa ditinggal, sementara mereka segera bersembunyi dari balik batu saat satu kompi tentara Jerman tiba. Dan sayangnya, 2 prajurit Amerika di ladang ranjau harus terjebak dan berada di posisi yang serba salah, alias maju kena mundur kena, terlebih saat posisi mereka terlihat jelas dari kejauhan. Dan belum sempat mereka menyerang, Joe lebih dulu memulai pertempuran dengan melemparkan granatnya, disusul oleh pasukan yang melesatkan serangan hingga Jerman yang belum mengambil ancang-ancang dibuat tewas seketika. Tak berdiam diri, 2 prajurit di ladang ranjau juga saling berbalas serangan, namun keduanya tewas dengan peluru yang menancap di kepala. Merasa posisi mereka menang, Kelly segera maju dan menghabisi pasukan Jerman yang tersisa. Lepas dari itu semua, mereka menatap 3 mayat dengan perasaan hancur dan sangat menyesal. Karena pada kenyataannya, jalan yang mereka tempuh tidak semudah apa yang telah mereka bayangkan. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka sampai di sebuah titik tempat pertemuan yang sudah dijanjikan. Tak lama kemudian, tank yang mereka harap-harapkan tiba di sana. Namun bukannya dengan 3 tank seperti janjinya, Oddball justru membawa hampir seluruh angkatan darat. Walaupun sempat berdebat, pada akhirnya mereka tetap naik dan kembali menempuh perjalanan. Keesokan paginya, sang jenderal mengetahui percakapan mereka lewat sambungan radio. Namun ia justru salah mengartikan dan menganggap mereka melakukan patroli agresif atas inisiatif mereka sendiri. Ia yang sangat bangga pun langsung bersiap-siap untuk menyusul mereka. Di sisi lain, Jerman mulai melakukan perlawanan dengan menjatuhi artileri hingga 2 tank mereka harus hancur. Begitu juga jembatan yang kembali patah hingga mobil dari para prajurit engineer tertinggal dan tidak bisa menyeberang. Hal itu membuat Joe memaksa sang sersan untuk segera memperbaiki jembatan, sementara mereka akan melanjutkan perjalanan dengan regu awal. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kota kecil bernama Clermont. Mereka juga sudah menyusupkan 2 orang ke sebuah menara lonceng, sementara sisanya berada di daerah perbukitan. Kelly juga mendapat laporan rutin dari si cowboy jika 3 tank Tiger Jerman memang terparkir di sana dan mungkin bisa mengetahui keberadaan mereka sewaktu-waktu.
Tak hanya itu, banyak prajurit juga yang berjaga di tempat yang mereka yakini sebagai bank. Sampai di sini, mereka tahu bahwa sangat tidak mungkin mereka masuk ke sana kecuali ingin menjemput ajal. Maka dari itu, Kelly yang terbiasa mengatur strategi mulai merancang cara agar Jerman tidak mendengar saat nanti mereka datang. Segera beranjak, Joe tiba lebih dulu bersama beberapa prajuritnya. Sementara Kelly masih berada di tank dan memilih untuk menyerang lewat jalur yang berbeda. Ia pun kembali mendapat kabar jika Tiger telah menyalakan mesinnya dan bersiap untuk menyerang mereka. Namun Oddball meyakini jika Jerman belum mengetahui posisi mereka dan hanya rutin memanaskan mesin saja. Hal itu membuat Kelly lega dan semakin yakin untuk segera beranjak menjemput emasnya. Begitu juga dengan Joe dan yang lain, satu persatu mulai menyusup dan mengepung dari berbagai sudut hingga Kelly tiba di sana. Sontak Cowboy pun turun dan mulai menggerakkan lonceng raksasa, di mana hal itu menjadi kode bahwa mereka semua harus cepat bergerak. Regu Joe berhasil melumpuhkan seorang pasukan Jerman dan segera mengambil posisi. Begitu pula yang lain telah memasang bom dan mengatur posisi kaliber yang tepat mengarah ke gedung tempat Jerman bersarang. Dan setelah penembak jitu meloloskan tembakannya, barulah mereka memulai penyerangan, membunuh satu demi satu dengan taktik jitu berperang, strategi yang matang, serta kerjasama tim yang mereka susun. Untuk sementara mereka menguasai area pertempuran, berkali-kali serangan Jerman meleset dan berujung gagal. Selama itu pula mereka terus saling mengejar hingga dua Tiger Jerman berhasil mereka lenyapkan. Ketika itulah Krabcam dan dua lainnya mulai mendatangi bank yang ternyata telah dilapisi pagar besi. Belum sampai mereka berusaha membuka, tiba-tiba satu Tiger yang tersisa datang dan menyerangnya. Hal itu menyebabkan Krabcam terluka cukup parah, sementara Oddball justru bersantai menikmati anggurnya karena tank mereka telah mengalami kerusakan. Hey, easy boy. Easy. Hi man. What are you doing? Satu-satunya kendaraan untuk menghancurkan bank kini masih dalam proses perbaikan. Sementara itu, Tiger juga masih bertahan pada posisi dan tidak ada tanda-tanda untuk menyerah. Maka Krabcam pun menyarankan pada Joe agar melakukan kesepakatan. Di sisi lain, tim engineer telah membuat jembatan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bersamaan dengan itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan sang jenderal. Kembali pada Kelly, ia justru keluar dari tempat persembunyian, disusul oleh Joe dan Oddball yang menghadapi Tiger Jerman tanpa perasaan takut dan gentar. Alih-alih membunuh mereka, komandan Jerman justru keluar dari tank dan berkata tidak akan membiarkan Amerika menguasai bank mereka. Namun Kelly mengatakan jika operasi ini dilakukan secara pribadi dan tidak melibatkan negaranya. Bahkan, Jerman sendiri tidak mengetahui jika di dalam sana terdapat bongkahan emas yang berlimpah. Setelah ditawarkan bagian dari jarahan, sang komandan pun langsung menyetujuinya. Ledakan dari tank Jerman lantas membuat pintu bank terbuka. Mereka pun segera masuk beramai-ramai dan membiarkan Kelly menjadi orang pertama yang membuka sebuah box di sana. Sontak saja pemandangan di depannya langsung membuat liur mereka tumpah seketika. Setelah itu Jerman dan Amerika membagi rampasan hingga truk mereka penuh oleh berkotak-kotak emas. Bersama dengan itu, Jenderal Amerika sampai di sana. Namun Joe justru membuat para warga Prancis mencegatnya, sementara mereka memacu mobil dan pergi dari sana. Dan film pun berakhir. Ya begitulah memang sifat dasar manusia. Siapa sih yang gak pengen ketemplokan emas tiba-tiba? Mereka jadi berakhir berbagi harta rampasan, berdamai dan pulang ke rumah masing-masing, langsung beli sawah dan ternak lele. Yaudah segitu dulu review dari saya.
Kritik, saran, hujatan silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai berjumpa lagi.